Oke, para tamu jagat, kembali lagi. Dan kita menemukan tempat peristirahatan, lebih tepatnya tempat untuk konten ya. Karena dari tadi udah terjal ya, lumayan ya. Kita berjalan sekitar 1,5 jam berarti. Dan disasarkan. Dan jujur gue gak tahu tadi di mana. Iya. Padahal tujuan utama kita sebenarnya Curug ya. Curug Siliwangi yang harusnya berjarak cuma sekitar 1 jam jalan, tapi kita udah jalan lebih dari 1 jam. Dan kita nggak tahu kita di mana. Dan sampai sekarang pun kita nggak tahu jalan keluarnya. Sebetulnya gue nggak yakin sih ini jalan yang bener gitu. Gue udah bilang sama Bo sama Ide kayak kita putar balik aja deh. Yakin nih jalannya. Selama perjalanan, gua tuh benar-benar nggak tahu ini treknya kemana. Emang bangsat ya si Hidai. Kenapa ya? Karena dia kayaknya sok tahu banget jalan. Tapi gue tahu dia nggak tahu jalan. Main gaspol aja. Dan kenapa kita berhenti di sini? There's the reason. Apa alasannya? Deh. Tadi selama perjalanan kita itu diikuti nenek-nenek bungkuk bawa ada bawaan di belakangnya kayak kayu gitu Gembolan gitu. Kayak kayu gitu. Terus ngomong bahasa Sundanya kasar. Aisyah rek naon ka dieu indit. Pergi mau ngapain ke sini? Pergi. Bukan tempat kalian di sini katanya. Tapi nenek itu rasanya mengawasi kita aja saat kita jalan menjauh, dia pun masih ngeliatin terus ke kita gitu. Terus gitu. Mengawasi ya, Ya, itu mungkin dia. takutnya aneh-aneh kali. Makanya pengen tahu apa yang pengen dia sampaikan kalau ada sesuatu apa. Oke. Nah ini tuh antara dia menjaga kita atau ada bermaksud lain. Atau dia jangan memberi sebuah peringatan, gue juga nggak tahu juga gitu. Jadi gimana? Mau coba minimalisasi? Oke, boleh. Assalamualaikum Ni. Naon atuh. Iya. Nani, Iya. punten. Tadi bukannya kita ngeyel. Kan disuruh pergi ya. Iya, tapi kita nggak tahu jalan pulang nih. Iya, kan di jalan dia teh bisa Oh bisa, ke arah mana nih? keluar, ke handap, ke bawah. Oh ke bawah. Mohon. Iya. Kenapa nih kita nggak boleh melanjutkan perjalanan ke atas? Salah, ningali caang bulan atuh. Ya, mohon. Nang nuk itu nyari yang kayak begitu nggak boleh. Salah, karena sana kita nggak terang bulan. Mereka pada nyari apa nih? Yang Korban. cerita kan. Mohon. Kan tadi mendengar tadi teh bae ditu hayang kumaha nang naon mencari apa gitu kan. Salah waktuna teu kedah ongi ayeuna malam ini. Oh kita salah waktu ya. Ini nih mah Kalian tahu malam itu nggak sengaja itu terang bulan. Bener-bener bulat dan bulannya itu indah banget. dan aktivitas supranatural di sana itu lagi kencang-kencangnya. Pantesan dari bawah gua udah ngerasa nggak enak sama tempat ini. Bahasa lamanya, tapi bisa bahasa negara teh sedikit gitu. Apa yang Nini khawatirkan kalau terang bulan kita melanjutkan perjalanan? Bisi dibawa ke tempat orang-orang anu hilang gitu. Oh kita diculik. Udah ada Dimensi mereka. sebelumnya sudah ada nenek mereka yang tertahan tuh biasanya terjebak di mana nih? Kayak di deket cai gini, nah Curug, nah aya jalan tak kan, dinya teh, ai jalmina mah masih bisa hirup, ngarasok mana dibawa, diganti, gitu, diulah, tapi kakak ganti gitu, ujang-ujang teh. Emang bisa manusia diganti sukmanya? Si kanugel gitu. Oh jadi gelo. Jadi gila. Nah, sukmanya itu kayak orang bingung ya nih muter-muter. Jadi kan dia teh, ai maot mah henteu nya. Mohon. Tapi kan jadinya tidak ada kewarasan gitu. Jadi aneh gitu. Siapa yang nyulik mereka nih? Nih jangkung gening padang tadi eta. Yang pertama ya ngikutin kita ya nih ya. Nah ini nih emahnya
teh emang cicing di dia. Gini ngali ieu teh barudak ngora ujang-ujang teh. Wanian geuning. Nih Berani. ngeliatin orang-orang muda berani Ka dieu gitu. sini Udah jarang ningali teh. jarang lihat. Ikut weh tuturkeun ku nini. Ini Di tukang gitu. ke belakang, diikutin Mei belakang. Oh, jadi ini jagain ya. Eta tadi. Mau eta geuning awewe Walanda. Nuhun. Rek naon tur. Kayak ngobrol meureun. Ya. Gitu. Ngajang di dia mah nya. Si budak leutik gitu. Yang di dalam ya. Dipijen. Anu nyaho jalma teh. Di bawah tapi nggak ada yang tahu. Ai maot nama di mana? Di Ai maot nama lain dieu. jadi Ku bapana. anak itu udah meninggal ka sama dia. bapaknya, mayatnya dibawa ke sini. Nah disimpen unggul sakedap. Ini kejadiannya sangat cepat. Gue kaget banget tiba-tiba sosok yang pertama gue lihat akhirnya dia masuk ke Hidai. Dan kalian tahu di momen itu baterai kamera utama kita nih yang awal tuh sisa 50% tiba-tiba cep mati. Ini hal yang menurut gue di luar nalar sih. Itu kamera baru kan ya? Ini gue kaget nggak kaget sih sebenarnya sih ya, karena gue mungkin nggak ngerasain karena gue bukan indigo di tim ini. Nah tapi yang bikin gue kaget juga adalah momennya tepat aja semuanya. Karena apa tepat? Karena di saat itu kamera mati, ya kan tiba-tiba ada suaranya cekring gitu kan. Nah terus anak-anak pada kayak ketakutan gitu, kayak kaget, woi gitu kan. Nah gue bingung, something wrong apa nih? Yang gue takut kan dari belakang tiba-tiba muncul apa kek. Ternyata cuy, sosok yang udah merhatiin kita dari awal kita datang ke Gunung Puntang, masuk ke Hidai. Hei, wah, Allah Akbar. Siapa nih? Sadar dah. Nih. Tadi kalian mengganggu. Sosok yang tadi ya. Berkuasa. Yang kalian lihat di awal tadi. Oh, yang ganggu. Jangan mencari tahu tentang apa yang dia bawa. Itu kan pelakuanmu. Kenapa kamu melakukan itu? Apa tujuanmu menyesatkan manusia? Kekuatan saya bertambah. Untuk apa? Kamu bersekutu dengan manusia juga ya? Iya. Banyak dukun-dukun yang kerja sama dengan kamu ya? Ya, Apa yang mereka kasih? banyak sekali persembahan. Apa yang mereka minta? Raja. Di sini ada kerajaan. Kerajaan iblis. Sebenarnya ini kalau misalnya dia tuh orang yang bukan orang maksudnya. Entitas ini termasuk yang berpangkat. Dan yang menghubungkan antara apa ya teritori. Saya hanya menjaga teman saya. Bukan di sini tempatnya untuk membawa yang seperti itu. Dia sudah menjadi bagian dari kita kan tidak ada niat apa-apa. Dia hanya menjaga dari makhluk-makhluk yang menyesatkan manusia seperti Anda Saya masih mencari banyak. mencari apa? Untuk energimu lebih banyak, lebih besar. jadi sebenarnya ketika kita takut dia ini semakin berkuasa. Ini cara dia mengintimidasi kita. Jadi kita harus kuatin wujud kita. Saya arahkan kalian ke sini. Baterai habis langsung. Kamera itu juga habis. Enggak. Tidak, Kita tidak mau ikut. kalian tidak akan bisa keluar dari sini. Kita punya Tuhan. Saya tidak takut. Mereka juga banyak yang diperintahkan. Tidak hanya saya yang ada di sini. Udah ya? Ya. Kembalikan teman saya. Dai. Kalian tidak akan bisa pulang.
Insya Allah kita akan bisa pulang. Saya tidak takut. Udah deh, balik deh. Balik deh. Allahu Akbar Allah. Belakangnya, belakang. Balik. Kenapa deh? Gila tuh anjing. Gua mau dibawa pak, hari nggak balik anjir. Ini kerajaan yang Iya ya kerajaan. ini tuh. Aduh, Allah. Oke, karena serangannya makin banyak dan juga makin keras, kita berdoa bareng-bareng agar dikasih petunjuk untuk pulang, dikasih petunjuk untuk tetap nemu cerita, dan juga kita lawan sama zikir dalam hati. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allah. Ya Allah. Oke, kita Kenapa deh? tanya bocah yang Jadi gini. Jadi sebelumnya kita menemukan ada sosok entitas juga ya di dalam rumah ini ya. kenapa Mi? Aman. Udah itu udah ngeplay? Oke. Jadi kita menemukan sosok bocah ya sebenarnya dalam rumah ini ya tadi sebelumnya. Itu kenapa deh? Itu kata gue tuh dikasih visual tadi sama nenek-nenek tadi. Jadi ada ayah bawa bocahnya, bawa anaknya, anak kecil, laki-laki umur 6 tahun. Si bocahnya meninggalnya di rumahnya, Rumahnya itu di sini. Bukan. tapi dibawa dulu ke sini Untuk di. malam-malam untuk dipersembahkan, Gue dengar ada suara kaki. Iya. Mendekat. dipersembahkan ke Oh, jin yang Sosok yang tadi tadi. masukin lo itu ya. Si jangkung. sambil ritual. Dia sambil ritual, setelah penyerahan baru dibawa kembali pulang. Bocahnya ini diiming-imingi sesuatu sama bapaknya, entah itu mainan atau kayak yuk nanti kita beli apa yuk, tapi kamu mandi dulu. Nah, pas mandi di tenggelamin di bak mandi sampai meninggal. Semacam kayak dia mengorbankan anaknya sendiri ya. Emang anaknya dipersiapkan untuk jadi tumbal. Bapaknya juga udah meninggal. Iya, dan bapaknya dia ada di sini. Jadi tawanan atau jadi anak buah sih? Gua kurang tahu. Apa deh kira-kira deh. Ngobrol aja. Aduh, baik nih. Udah anjay negatif dai. Assalamualaikum. Halo, dengan siapa? Kita panggil siapa namanya? Halo, bicara dengan siapa nih? Saya berbicara dengan siapa? Siapa? Saya menyesal. Saya menyesal. Janji apa yang diberikan? Oh, janji apa yang diberikan sebelumnya oleh dia? Ilmu, kekayaan, uang? Ilmu seperti apa? Sama kelimang harta. Pesugihan ya? Tapi kenapa Anda begitu tega menumbalkan anak Anda? Saya juga tidak mengerti.
udah hawa nafsu setan, udah terbutakan. Terbutakan ya. Saya kecewa dengan istri saya. Kenapa istri Anda? Meninggalkan saya dan anak saya. Setelah itu saya diberhentikan kerja. Jadi nasib sial kamu itu dibuat. Tidak, saya mencari ke sini. Kamu berguru atas rekomendasi orang lain? Ada yang mengajarkan. Oh, ada dukunnya ya? Saya dibodohi. Oke, yang mengajarimu itu manusia? Ya, Oh, dukun. Terus kamu menerima saja? istri saya Istri kamu kenapa? berkhianat. Selingkuh? Dan juga Dan juga apa? Pergi. Oh, berselingkuh dengan kakakmu. saya tidak terima. Terus apa yang kamu lakukan terhadap istrimu? Cari kekayaan dan ilmu Mencelakai istrimu. buat mereka. Istri dan kakaknya. Saya sempat mendapatkan harta sedikit, tapi saya pikir setelah itu saya bisa lari dari sini. Ternyata tidak. Ternyata saya diganggu setiap hari. Saya tidak bisa berpikir. Diganggunya seperti apa? Banyak Kenapa? dari anak buah saya, mereka yang datang, Wujud apa yang mereka tampakkan ke kamu? yang seram, yang kotor, yang jahat. Terus bagaimana kamu bisa meninggal? Tunggu dulu, saya akan ceritakan. Setelah itu mereka meminta anak saya. Oh, Saya pikir dengan harta yang saya punya saya bisa lari. Saya sudah pergi ke Banyuwangi mencari yang bisa memberhentikan, tapi malah ditipu lagi oleh orang yang di sana. Saya kembali ke sini minta menyelesaikan urusan ini. Barulah saya disuruh menghabisi anak saya. oh. Setelah itu, setelah kamu menghabisi anakmu, Saya bawa ke sini diam-diam di saat orang lain tidak melihat. Saya gendong dia ke sini tengah malam, lalu saya berikan. Setelah itu saya pulang. Saya berpura-pura anak saya terjatuh di kamar mandi dan meminta tolong kepada orang-orang sekitar. Sampai sekarang mereka tidak ada yang tahu. Lalu setelah itu saya dibawa lagi sama mereka. Apakah kamu sempat membalaskan dendammu ke istri dan kakakmu? Apa yang sudah kamu lakukan ke mereka? Kakak saya, Jangan bohong, ceritakan semuanya. kakak saya sudah saya penggal. penggal. Istri saya berikan juga ke mereka. Mereka sempat kamu jadikan buat jiwanya diserahkan pada mereka.
bagian apa dari tubuh mereka yang kamu ambil sebagai media? Saya pisahkan. Oh, Setelah itu, ketika saya mengabdi, saya malah dibawa dan dibunuh oleh yang membawa saya. Badan saya masih belum ada yang menemukan. Jadi kamu dibunuh oleh manusia? Dengan cara apa kamu meninggal? Dibawanya seperti apa? Tenggelam. Di mana? Kenapa tidak ada yang menemukan? Karena disembunyikan jasadmu. Dihilangkan. Kamu berasal dari kota mana? siapa yang melawan ilmu kamu? Nanti saya ceritakan. Nama kamu siapa? Walaupun jasadmu tidak ditemukan, setidaknya kita mengetahui namamu. Nama kamu siapa? Ridwan. Kamu menyesal kan? Boleh ceritamu kami bawakan supaya banyak orang mendoakan kamu dan anakmu. Saya ikut saja anak ini. Nanti saya ceritakan. Baik. Tunggu, sebelum selesai, aku pengen nanya. Apakah nama panjang kamu Ridwan Kamil? Oh bukan. Ridwan siapa? Ridwan Hanif. Waduh. Kalau kamu suka Mobil EV. Oke. Baik. Terima kasih Ridwan. Dan anakmu namanya siapa? Kalau boleh tahu. Nih, gak apa-apa. Diceritain pelan-pelan ya. Boleh tahu nama anakmu siapa? Rido. Baik. Oke, nanti kami doakan ya. Insyaallah. Nanti kita ceritakan supaya banyak orang mendoakan kamu dan anakmu ya. Oke, terima kasih Rido. Terima kasih Rido. That's good story. That's good story. Gue udah kebayang mau gue apain. Langsung. Gua ngedenger itu gue nggak nyangka sih ternyata masih ada ya orang tua atau bapak yang setega itu sama anaknya. Itulah dia. Motifnya ekonomi, perselingkuhan. Itu bisa bikin kita buta dan kadang apa yang dilakukan itu bisa jadi terdorong oleh satu memang desakan situasi. Yang kedua ya bisikan setan yang masuk di saat manusia menjadi lemah seperti kasus Ridwan ini. Gue udah kebayang mau gue apain. Ini kita akan mengikuti point of view penjahat yang tersakiti. Kayak Joker ya. Oke, tamu jagat. Kamu jagat. Kayaknya ada yang kecapean di belakang layar. Kasih panggung dulu orangnya. Orang Cimahi dia. Oke, lu mau masukin anaknya apa gimana? Ya bawa aja yang di sini deh. Di sini baik distraksinya deh. Banyak distraksi ya. Tapi lu harus hati-hati bawanya. Kita tutup aja. Ya. Terus nanti kita akan ceritakan kembali di studio. Gue nahan bang. Tunggu. Tapi sebelum itu, sebelum kita tutup acara kita kali ini atau penelusuran kita kali ini, tadi ada sosok sebenarnya cewek yang kita temui pertama kali. Arumi. Dari tadi ngikutin juga kan Arumi ini. Dia ada sosok cewek Belanda ya. Tapi kayaknya enak cerita sama dia di sini kan, di sini distraksi banyak. Enggak, Arumi kenalan dulu baru bisa diajak ngobrol. Makanya. Bisa maksudnya baru kita bisa bawa. Ya udah, mau kenalan dulu sekarang. Tapi ini deh nggak mau dibawa aja deh. Nggak apa-apa. Kenalan Bisa aja biar kenalan. tahu sama kawan. Jadi gua bisa bawa karena udah ada di badan gua. Oke. Tamu jagat, mohon maaf kalau misalnya kalian banyak
bingung karena kita juga bingung. Ini kita di hutan, benar-benar hutan belantara. Boleh, silakan. Masuk. Ini konsepnya kita feel free. Di belakang kita juga ada Edwin, dukun Cina. Dukun Cina. Namanya adalah panggil aku. Edwin Bambu. Dukun Cina, detektif astral itu. Oh, ini siapa nih? Udah masuk. Arumi bisa berbahasa Indonesia. Can you speak Indonesia? Arumi, kenapa? Kita salam kenal dulu. Perkenalkan, nama saya Bo. Saya Jero. Kami dari Gadget Mistis. Bisa membawa saya tinggal. Kenapa kamu pengen minta dibawa? Ada apa yang mengganggumu? Dia takut. Saya takut dan saya ingin bertemu ibu. Arumi umur berapa, Arumi? Arumi tahu gak sekarang kamu sudah dari tahun berapa? Tidak tahu. Kamu Saya sekarang- baru melihat cahaya. Oh, selamat datang di tahun 2875. Oh, bukan. Kamu Arumi. Arumi tinggal di mana, Arumi? Di bawah. Kenapa kamu bisa sampai sini, Arumi? Ke kita. Ya. Arumi kenapa bisa di sini? Kenapa bisa meninggal? Nanti saya cerita. Arumi, kalau kamu berkenan, kamu akan aman kalau kamu ikut kita atau kamu ikut sama pemilik raga ini. Nanti kita berbicara banyak. Saya ikut. Boleh. Kami aman, kami pribumi, kami bangsa Indonesia, tapi kami tidak menyakiti sama sekali. Jadi kamu nggak usah takut, kamu aman sama kita. Tapi boleh pakai bahasa Belanda dulu satu kalimat. Nih, jangan nanti saya. Oh, perawakannya kayak gimana, Jar? Kalau lihat cewek Belanda bener. Kalau yang tadi gue sih, Arumi, kalau di dalam tusuk ini gue nggak bisa ngeliat sosoknya. Arumi, kamu orang Belanda atau orang pribumi? Lu dengar nggak ada suara Iya, cewek tadi? iya. Ayah saya dari Gue dengan nama banget sini, sumpah. ibu saya Indonesia, pribumi. sini. Oke, ya udah baik, Arumi. Terima kasih. Kita ngobrol lagi di bawah ya. Ya, ini kayaknya suasana udah nggak mendukung. Ikut. Iya, boleh. Gue yang bukan indigo aja bisa dengar. Tadi ada suara dengar dari sebelah kanan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Arumi. Selain Ridwan Hanif, dari awal gua datang ke Gunung Puntang bareng tim, ada sosok wanita Belanda. Mukanya itu sebenarnya cantik, tapi dia itu badannya berdarah-darah. Mukanya itu menunjukkan ekspresi sedih sambil menangis. Dia kayak pengen berkomunikasi gitu. Ternyata setelah Ridwan Hanif masuk, datanglah Arumi menjadi sosok terakhir di malam itu yang memiliki cerita yang beda juga. Nah, Arumi ini sangat menarik. Gue dikasih visual dia itu meninggal karena bapaknya kalau nggak salah. Dan ini masih banyak yang perlu gue cari tahu tentang Arumi. Kan gue bilang juga apa ya? Pacet. Hati-hati guys. Pacet, oke. Oke, kita harus ke bawah, Pak. Ya udah, yuk kita closing dulu di sini apa closing di bawah? Closing di sini aja. Oke, yuk. Jar, yuk. Pacet guys. Aman. Nanti di bawah bersih-bersihnya. Tuh kan darah siapa tuh yang dimakan tuh dia? Apa? Darah. Ya Hidayah lah, siapa lagi? Yuk. Closing dulu. Yuk. Ya. Ayo. 1, 2, 3. Tamu jagat, perjalanan kita kali ini di Gunung Pantun. Alah. Gunung apa? Goblok. Nih momen emang kampret gitu kan. Kita horor-hororan gitu kan. Kita cowok banget gitu loh. Gila ke gunung coy gitu kan. Tapi akhirnya di sini jati diri kita masing-masing member tuh terlihat betapa wanitanya kita.
Gue kira tuh kayak ada ular atau apa gitu kan ya. Ternyata kulit pisang dari yang gue makan tadi gitu kan ya. Abis lembek-lembek gitu kan gue pegang. Kapan gue kira ular atau apa gitu loh. Karena setahu gue kayak makhluk-makhluk goib kayak gini mereka tidak bisa menyentuh kita langsung. Tapi mereka tuh mengarahkan makhluk-makhluk berdarah dingin untuk menyerang kita. Gue kira ular. Ternyata kulit pisang. Jadi ketahuan kan aslinya gue. Bangsat sih. Gue paling males emang gue penelusuran sama Bo nih. Lagian itu bisa dikat aja gak sih? Itu malu-maluin sih sebenarnya. Gua pun kaget ketika Bow itu ngelempar atau ya dia berekspresi teriak ngelempar si kulit pisangnya ini. Gue kira itu ular karena ada yang loncat gitu di depan mata gua. Ekspresi gua ya bukan karena gua nggak gentle atau gimana. Gua ngikutin ekspresi teman-teman gua di depan. Mereka berdua kaget semua. Ya makanya, tapi sebagai dukun culture, gua yakin perjalanan jagat mistis ini masih harus berlanjut. Gue juga masih penasaran apa yang ada di Gunung Puntang. Cerita Ridwan, cerita Arumi, cerita yang lain-lain, bahkan si pocong letter L itu, gue masih pengen nyari banyak cerita sih. Mungkin jagat mistis bakal datang ke tempat-tempat yang orang-orang belum pernah mengungkap cerita tentang sosok yang ada di situ. Kenapa anjir? Lebih kaget yang begini. Gue kira Lita ternyata pisang. Anjir ini buat BTS bagus. Kita udah berani di sini sama Lita takut Allah Akbar banget. Oke. Ya kita masih manusia biasa. Oke. Ya 1, 2, 3. Oke. Tamu jagat, perjalanan kita sudah semakin tipis dan kayaknya kita harus mengakhiri perjalanan kita hari ini ya. Ya. Kita berada di Gunung Puntang dan sebenarnya masih banyak hal yang bisa kita ambil cerita di sini, tetapi waktu dan keadaan tidak memungkinkan. It's time for us to come back home. Dan gimana nih perasaan kalian berdua? Masih ada beberapa cerita yang cukup tanggung, tapi syukurnya kita sudah dapat izin dari entitas tersebut untuk mengulik kembali residual cerita mereka di masa lalu, apa yang terjadi sama mereka, dan mudah-mudahan ada sebuah cerita yang memberikan pengalaman buat kita yang hidup di masa sekarang untuk lebih bersyukur, untuk lebih bisa menjalani hidup dengan penuh sukacita, karena banyak dari mereka yang tenggelam dengan kesedihannya mereka dan terjebak dalam lingkaran yang sama. Dan kita teringat dengan kata-kata Joker bahwa orang jahat itu adalah terbentuk dari orang baik yang tersakiti. Dan yang kenapa tersakiti. kita bisa diarahkan ke sini? Mungkin sudah takdiran, sudah jodohnya dengan entitas tersebut. dan itu sesuai dengan main objektif kita hari ini. Kita bukan untuk mencari gara-gara di sini atau sok kuat-kuatan, tapi kita di sini untuk mencari cerita, untuk dibawakan ke para tamu jagat langsung di lokasi. So, terima kasih sekali ini. Terima kasih tamu jagat yang sudah nonton. Terima kasih banyak. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Bo. Saya Hidai. Saya Jiro. Dan terima kasih tim di belakang layar. Ada Edwin Bumble. Dan juga Bapak Erik. Sampai jumpa di next episode. Pencarian cerita secara langsung. Salam jagat mistis. Panggil aku dukun culture. Panggil aku dukun santet. Oh salah. Jangan cabut yuk. Cabut yuk. Udah diketawain, udah di Gas.